Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد فيا الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Hadirin wa rahmatullah, pernahkah kita terbayang kita memiliki kedekatan dengan petugas yang membagi sembako murah misalkan? Jenengan dekat dengan orang, dengan petugas yang membagi sembako murah saja, minimal jenengan tidak akan termasuk orang yang tidak kebagian. Kenapa? Karena diingat sama petugas pembaginya. Jenengan dekat dengan orang-orang yang berpengaruh di dalam sebuah pengambilan keputusan, terlepas ini KKN atau bukan, tetapi pasti ada beda dibanding mereka yang tidak kenal sama sekali. Maka bayangkan apa yang didapatkan ketika panjenengan dekat, panjenengan diingat bahkan oleh yang membagi rizki, oleh yang mempergilirkan derajat, oleh pemilik surga. Maka yang akan didapatkan tidak sederhana, tetapi luar biasa. Kira-kira kalau ditanya, kepingin buatan jenengan diingat sama pemilik surga begitu? Tentu jawabannya pasti kepingin. Tidak akan meleset, pasti kebahagiaan lah insya Allah. Hadirin, maka tema kita malam hari ini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang diingat oleh Allah Ta'ala, sehingga kita berharap semoga dalam kehidupan dunia kita senantiasa bertemu dengan kemudahan, bertemu dengan pertolongan, bertemu dengan solusi, dan kelak di alam barzah juga demikian, dan kelak juga di alam akhirat semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, maka tema kita menjadi orang yang diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, pembahasan kita seperti biasa kita bagi 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana Allah mengingat kita. Kita perlu tahu kayak apa sih Allah mengingat kita itu. Karena rujukannya pembahasan kita adalah di surat Al-Baqarah 152. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah akan aku akan ingat kalian. Hadirin Allah, pembahasan kedua adalah bagaimana kita mengingat Allah. Kalau kita sudah tahu betapa hebatnya Allah mengingat kita, lantas bagaimana kita meraihnya?
Karena kita berharap diingat Allah. Dan itu sangat bisa. Allah yang membuka pintunya sudah. Sangat bisa. Kalau ingin senantiasa diingat Allah, ada caranya. Nanti akan kita bahas bersama-sama insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah ikhtiar menjadi orang-orang yang diingat Allah. Setelah kita tahu, mari kita berikhtiar. Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadiratullah. Kita mungkin perlu tahu ini bahwasanya zikir itu berpengaruh loh dalam kehidupan kita. Zikir itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Setidaknya adalah ini. Ketika tidak lagi zikir, maka akan hadir kesempitan hidup. Monggo, yang baca ini. Ustaz, oh masya Allah. Ustaz. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jazakallah khair. Hadirin, lihat nih, zikir itu ternyata nggak sederhana loh. Dampaknya tidak sederhana. Apa tidak sederhananya? Tidak sederhananya adalah ketika kita melupakan zikir, ternyata akan hadir kesulitan hidup. Jadi kalau kita ini sekarang ini merasa ruwet, sakit nggak sembuh-sembuh misalkan, masalah nggak kunjung selesai misalkan, coba cek, mungkin kurang zikirnya. Kenapa? Karena jelas sekali. Barang siapa berpaling dari zikir kepadaku, maka Allah akan menghadirkan apa? Kehidupan yang sempit. Masuk muslimin rahmatullah. Nah, ayat yang akan kita bahas ini ada di sini nih. Bahwasanya zikir adalah kita sedang mencuri perhatian Allah. Ayatnya dalam surat Al-Baqarah 152. Bahwasanya karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Allah dawuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian akan daku. Azkurkum, aku akan ingat kepadamu. Bayangkan, ini kalau saya ibaratkan begini nih, yang mau bagi sembako murah, misalnya gitu ya, itu sudah ngasih pengumuman. Siapa yang ingin tidak saya lewatkan pembagiannya, nanti malam WA saya. Nah gitu, kira-kira gitu. Maka kesempatannya sangat langka dan istimewa banget, karena yang memutuskan rizki kita membuka pintunya sudah. Yang tidak ingin terlewat rizkinya, kontak saya. Yang tidak kepingin terlewat solusi dalam hidupnya, kontak saya. Yang ingin dagangan laris, kontak saya. Nah, yang kepingin punya jodoh lagi, nah, bagi para duda maksudnya ya. Maka azkurkum, aku akan mengingatmu. Bayangkan, luar biasa ya. Yang buka Allah. Jadi kan kalau bayangkan ada pimpinan sebuah provinsi atau bahkan pimpinan negara membuka open house, itu kan kesempatan langka kan, bisa ketemu langsung, bisa ngobrol langsung, luar biasa. Padahal tidak ada jaminan itu nanti dengan BPJS-nya lancar, kan nggak ada jaminan juga. Ini bayangkan, pemilik surga sudah buka pintunya. Aku akan ingat kamu loh. Kapan?
ketika kamu ingat aku. Hadirin Allah, mari kita perdalam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ini pandangan dari Said bin Jubair, seorang tabi'in, ya. Monggo. Ingatlah aku dengan taat kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian dengan pengampunanku, atau dalam riwayat yang lain dengan rahmatku. Hadirin, ini baru salah satu ujungnya. Ternyata ingatnya Allah pada kita itu salah satunya ini. Apa itu? Allah akan menghadirkan ampunan dan rahmat. Ampunan dan rahmat. Bayangkan, kita butuh ampunan, betul Pak? Butuh, ya? Butuh. Ingat tadi, ketika misalkan seseorang berdosa, itu kan hubungannya pada rizki. Tadi, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tadi, surat Thaha 124 tadi. Ketika kehidupan sempit, jangan-jangan sebutnya dosa. Maka ketika kita zikir, Allah akan membuka itu kembali rizkinya dengan cara apa? Diampuni dosa-dosa kita. Makanya ini tidak biasa, hadirin. Dengan catat ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, kaul-kaul sahabat, jadikan sebagai pedoman dalam keluarga kita. Kalau ingin dapat solusi, ingin dapat apa, jalan-jalan keluar dalam kehidupan kita, maka ingatlah kepada Allah. Hadiratullah, dalam satu hadis qudsi seperti ini, dawuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah, ia bersabda, Allah berfirman, aku tergantung prasangka hamba kepadaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadirin, ini sekali lagi menguatkan kita betapa transaksi Allah dibuka. Kalau kita mau ingat, Allah akan ingat kita. Dan ingatnya Allah pada kita ternyata tidak sekedar ingat, tapi didatangkan berbagai karunia-karunia Allah. Tadi sudah ada bocoran awal dari Said bin Jubair dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasannya yang Allah akan hadirkan pada kita manakala kita ingat pada Allah, ketika kita zikrullah, adalah apa? Diberikan ampunan dan rahmatnya. Ingat, rahmat itu solusi. Jenengan yang banyak masalah butuh rahmat Allah, butuh solusi. Jenengan yang butuh rizki mampet butuh rahmat Allah, butuh solusi. Dan itu Allah siapkan bagi mereka yang zikrullah, ingat kepada Allah. Hadiratullah, ini ada ulama yang jauhnya begini, hadirin. Seorang Thabit Al-Bannani, beliau berkata begini, ini dalam tafsir lihat terbaru ayat ini. Sesungguhnya aku mengetahui kapan Tuhanku mengingatku. Bayangkan, tahu kapan Allah mengingat kita. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana Anda tahu? Beliau jawab dengan dalil ayat ini. Allah mengingatku manakala aku mengingatnya. Hadirin, maka kita yang butuh Allah, ini salah satu jalannya. Kita yang butuh pertolongan Allah, ini salah satu jalannya. Kita yang butuh solusi dari Allah, ini salah satu jalannya. Apa itu? Zikrullah. Saya kasih quote begini nih. Dapat perhatian Allah, keren banget ya. Jangan diperhatikan sama si dia saja, tiba-tiba ditraktir malam minggu ya.
Itu dulu Bu, dulu. Sebelum jadi suami ya. Ketika jadi suami, ditakdir nggak Bu? Enggak. Wah, kemunduran ini. Setelah jadi pasangan malah bayar dewi-dewi. Kemunduran. Hadirin rahimakumullah. Maka bayangkan dapat perhatian dari Allah. Waduh, keren banget sudah jadinya. Siapa yang bisa mengalahkan ketika Allah ingat kita, ketika Allah apa? Bersama kita. Nih ayatnya. Kalau panjenengan sudah dapat pertolongan Allah, nih, ini jaminan luar biasa nih. Monggo Ustaz. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Bayangkan, ya dengan diingat Allah ketika yang sendirian, ketika perjalanan, diingat Allah. Kalau itu bermakna pertolongan tadi katanya tadi, maka siapa yang bisa mengganggu panjenengan? Siapa yang bisa mengalahkan panjenengan? Tidak ada sudah. Ini jaminannya sudah. Maka zikrullah ini sangat penting. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas lagi. Hadiratullah, mari kita dalami bagaimana sih Allah mengingat kita itu bagaimana? Hadirin, makna Allah ingat kita ini memang sengaja kami bahas dari sudut pandang 8 kitab tafsir. Jadi memang sebagaimana kami sampaikan di beberapa kesempatan, kalau banyak ingin tahu isinya Quran, membaca terjemah itu sudah membuka pintunya. Sudah membuka pintunya. Tapi kalau ingin tahu lebih dalam, tidak bisa tidak kecuali dengan belajar tafsirnya. Tidak ada cara lain. Kenapa? Karena banyak kalimat-kalimat, banyak kata-kata dalam Al-Quran yang itu mungkin terlalu terlalu panjang untuk sekedar diuraikan dengan kata-kata Indonesia, karena maknanya yang sangat luar biasa. Kemarin lusa kita dalam majelis Kamis pagi ya, itu ada ada kalimat, ada pernyataan dari para ahli bahasa bahwasannya sangat istimewanya Quran itu, bahkan di dalam Al-Quran itu tidak bisa ditukar walaupun dengan kalimat yang sinonim. Artinya sinonimitas dalam Al-Quran itu nggak ada, nggak bisa. Kalimat bakhil misalkan diganti dengan yang setara dengan itu nggak bisa. Karena kalimat itu sendiri sudah mengandung hikmah-hikmah di baliknya. Hadiratullah, mari kita lihat bagaimana zikirnya Allah, ingatnya Allah pada kita. Ya, bagaimana? Tadi sudah ada bocoran dari Said bin Jubair dalam tafsir Ibnu Katsir. Nih, ada makna yang lainnya. Yang dimaksud Allah mengingat kita adalah kita akan dipuji di hadapan para malaikat. Ini dalam tafsir Al-Muyassar. Hadirin, jenengan pernah nggak kebayang nama jenengan disebut di dalam forum terhormat presiden misalkan? Pidato presiden, pidato kehormatan misalkan, dihadiri para menteri-menteri, dihadiri para orang-orang terhormat. Ternyata di situ muncul jenengan dipanggil oleh presiden. Pujian terbaik kepada Takmir Al-Basit misalkan. Wah, itu kan keren banget gitu kan. Kenapa disebut, dipuji di forum terhormat? Lihat ini, ternyata orang-orang tertentu itu punya kehormatan lebih, Bu. Bapak sekalian, apa itu? Disebut, tidak hanya disebut, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat yang memiliki kedudukan tinggi. Kurang hebat apa coba? Maka orang-orang yang zikrullah
Itu luar biasa. Dia sudah dikenali oleh langit, bahkan penghuni langit sudah kenal dia sebelum dia meninggal. Kenapa? Sering dipuji namanya. Sering dipuji. Jangan-jangan malaikat sudah penasaran sama kita. Siapa nih namanya kok bolak-balik disebut sama Allah ini? Siapa sih orangnya nih? Ya kan? Diintip ternyata. Iya, Masya Allah. Penasaran itu sudah. Kenapa? Karena dipuji bolak-balik. Presiden memuji seorang nama, sebuah nama di sebuah forum, itu wartawan sudah nyari itu kan. Siapa nih gitu kan. Penasaran ini. Menteri yang terkait dengan itu kan gubuk kabeh. Siapa mana gitu kan. Bayangkan, Allah memuji kita, orang-orang yang zikrullah di hadapan para malaikat yang berkedudukan tinggi. Ingat, malaikat memang ada kedudukan tertentu. Jadi saya adalah sebagai lambang kehormatan. Bagi siapa? Orang-orang yang zikrullah. Ada lagi, bahwasannya ingatnya Allah kepada kita adalah dengan memberikan ampunan dan pahala. Sedikit beda dengan tadi Ibnu Katsir. Apa tadi? Ampunan dan rahmat. Di sini ampunan dan pahala. Kok bisa beda begini ya Ustaz? Itulah hebatnya Al-Quran. Karena masing-masing penyusun tafsir ini yang sudah diakui dunia ini, keilmuannya, itu sudah memiliki background masing-masing. Dan itulah Al-Quran hebatnya. Maka kalau panjenengan menyelami Al-Quran semakin dalam, kayak semakin nggak ada apa-apanya kita ini, terus masih kurang terus gitu. Jadi ternyata ingatnya Allah kepada kita adalah dengan ampunan dan pahala. Maka jangan zikrullah itu berpahala. Jangan zikrullah itu mengundang ampunan Allah. Seberapa banyak dosa kita, banyak zikir. Seberapa banyak kesalahan kita kemarin-kemarin, banyak zikir. Hadirin Allah, maka ini dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada lagi yang dimaksud dengan Allah ingat kita adalah dengan memberikan pujian dan penjagaan. Ini dalam tafsir Al-Mukhtasar. Bayangkan hadirin, jenengan yang ingin dijaga Allah, ingin apa? Misalkan yang sendirian di mikrolet, misalkan malam-malam pulang jam 9, jenengan sendirian perempuan, yang lainnya laki-laki semua, dikduk misalkan, jangan merasa sendirian. Undang Allah, undang pertolongan Allah, undang penjagaan Allah dengan apa? Zikrullah. Masih ingat apa caranya zikrulnya, Bu? Salah satunya adalah kalau ada masalah apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan yang Allah ajarkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam apa? Kitab Riyadhus Shalihin. Kan? Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu contoh. Nanti cara ngundangnya itu zikirnya macam-macam memang. Jadi walillahi mafatihul ghaib, dan Allah itu milik kunci-kunci ghaib. La ya'lamu illahu, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia saja. Makanya ada tertentu, doa-doa tertentu untuk apa? Kasus tertentu. Itu pernah saya tulis sendiri dalam tema yang lain, doa-doa dari Al-Quran. Jangan pernah tahu doanya Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam itu seperti apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka doa itu cocok dengan karakteristik kondisi yang seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu apa kondisinya? Dari surga diturunkan ke bumi. Itu kalau bahasa kasar kita, maafin bahasa kasar kita, itu naik derajat atau turun derajat? Turun ya. Maka bagi kita yang merasa sedikit turun derajatnya, kok dulu cekelani duit, kok sekarang
Belas kan nyekel. Ini kan turun kan. Dulu sekalinya perintah staf banyak yang manut, siap dan siap Pak. Sekarang nyuruh staf RT aja kata Dinun. Maka jangan-jangan ada penurunan. Apa zikirnya? Rabbana zalamna anfusana. Ada lagi, masih ingat zikirnya siapa itu? Nabi Yunus alaihissalam. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Maka itu cocok khususnya ini, walaupun secara umum semua bisa berpahala. Tapi untuk cocok kasusnya itu seperti itu. Apa itu Nabi Yunus alaihissalam? Kegelapan rangkap tiga rangkap kegelapan. Bayangkan beliau masuk dalam gelapnya malam, ya kan malam hari itu beliau dicekurkan ke laut itu, diambil ikan di gelapnya perut ikan, terus dibawa masuk ke laut, gelapnya laut, gelapnya perut ikan dibalut gelapnya dasar laut, dibalut gelapnya malam, tiga kegelapan sekaligus. Bayangkan, misalkan seorang ini sudah pulang motor mogok, nyurung dari Krian ke Sidoarjo, nyampe rumah diomeli istri, belum selesai ternyata ada datang debt collector, tiga susun, tiga rangkep masalah. Ini cocok zikirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka kalau jenengan kerangkep begitu, tenang aja, Bapak kalau di rumah merasa double gitu, tenang Pak, sabar. Yang merasa double tumbuk-tumbuk, wah cocok solusi. Ya Allah. Maka bayangkan seperti itu Bu. Ibu-ibu misalkan juga sama, misalkan tadi sudah lama nggak turun uang belanja, ya kan? Ditambah lagi orangnya pemarah sekarang, ya kan? Tambah lagi kabarnya ada yang lain lagi, tiga double itu Bu. Zikirnya pakai itu Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hadiratullah, ini cocoknya di situ. Nah, kasusnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Tadi hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah ketika ketidakberdayaan. Jadi tidak berdaya sama sekali menghadapi kondisi. Gunakan itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, kita lanjutkan. Hadiratullah, maka jenengan yang butuh penjagaan Allah, zikrullah kuncinya sudah. Ada lagi pahala dan ampunan. Ini dalam dua tafsir saya tulis, Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir dan Tafsir Al-Wajiz. Hadirin, tidak saya kasih warna beda karena saya anggap sama dengan yang di atasnya gitu. Jadi kita bisa melihat ragamnya dari warnanya. Kemudian ada lagi, dari Tafsir As-Sa'di, yang dimaksud diingat Allah jenengan diberikan nikmat yang langgeng, nikmat yang tahan lama. Apa tuh nikmat yang langgeng itu? Kenapa? Di antaranya apa? Jenengan diberi nikmat yang itu bisa mengundang nikmat baru. Jenengan diberi nikmat taat pada Allah, diberi nikmat bisa bersyukur, itu nikmat tuh. Bisa bersyukur. Dan bisa bersyukur itu mengundang nikmat-nikmat berikutnya. Jadi satu nikmat yang Allah berikan, tapi itu akan menjadi sebuah pusaran besar dalam kehidupan kita. Akan semakin banyak nikmat hadir terus begitu. Itulah salah satu nikmat yang akan diberikan pada siapa? Orang yang ahli zikrullah. Ada lagi hadirin. Dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, ampunan dan rahmanya tadi sudah kita sebut di awal. Nah, hadirin Allah, ini adalah ragam makna Allah ingat kita. Kira-kira menurut jenengan ini sesuai nggak dengan keperluan kita? Sesuai nggak dengan kebutuhan kita? Sesuai banget ya. Yang lagi sendiri butuh penjagaan Allah, yang lagi kena utang butuh solusi dari Allah, yang lagi sakit butuh
solusi dari Allah. Butuh banyak ini. Yang lagi punya dosa, punya salah, butuh ampunan Allah. Bahkan yang ingin derajatnya naik, ada peluang dipuji di forum malaikat yang berkedudukan tinggi. Maka kuncinya zikrullah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita ingat kepada Allah? Bagaimana cara kita zikrullah itu kayak apa? Ya. Jadi setelah kita tahu, oh ternyata ingatnya Allah pada kita itu seperti ini. Mendata dipuji di hadapan malaikat, diberi ampunan, diberikan pahala, penjagaan, nikmat yang langgeng tadi kan, terus diberikan rahmat dari Allah Ta'ala. Maka sekarang bagaimana caranya kita meraih itu semua? Kita butuh ampunan, kita butuh solusi, kita butuh derajat yang naik terus, gitu kan? Kita butuh dijaga oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Maka kita lihat seperti apa. Hadirin Allah, makna zikir kepada Allah. Kalau tadi Allah zikir kita, ingat kita. Sekarang bagaimana kita ingat kepada Allah seperti apa? Jadi ini akan menjadi pengundangnya nanti. Hadirin, yang pertama adalah dengan mengingat dan menyebutnya. Dalam tafsir Al-Muyassar. Hadirin, makanya nyebut asma Allah itu mungkin ada yang mengatakan tidak berpahala, yaitu mungkin punya dalil yang lain barangkali, wallahu alam. Tapi ketika kita memahami ini, itu berpahala loh. Ketika kita menyebut dengan ta'zim, ya Allah misalkan, dengan ta'zim begitu, itu sudah beda sudah. Itu masuk kategori zikrullah. Hadirin Allah, maka mengingat dan menyebut asma Allah, mengingat dan menyebut kemahabesaran Allah dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu sudah kategori zikrullah. Jadi kalau panjenengan di rumah kepingin dijaga Allah, Bu, maka perbanyak yang menyebut begini, misalkan dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Masih sempat nggak, Bu, misalkan sambil masak begitu? Sempat ya, sambil goreng tempe, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Dibalik bisa. Kosong. Jadi di situ kita biasakan. Maka rumah-rumah yang kepingin dijaga Allah, ini ada rumah-rumah kok serem sekali Ustaz. Rumah-rumah kok banyak demite. Jangan-jangan kurang zikrullah di dalamnya. Sebut asma Allah, perbanyak kalimat-kalimat thayyibah di situ. Dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit la haula wala quwata illa billah. Oh, itu setannya enggak kerasan itu. Enggak kerasan setannya. Tapi kalau isine gegeran, meso, pol-pol lagu Cicak Rowo mana? Ya Allah, yang datang ini bukan malaikat, demit. Astagfirullah. Hadirin, maka ayo, ini loh ternyata Allah sudah buka pintunya. Allah akan datangkan penjagaan di rumah kita. Allah akan datangkan solusi dalam rumah tangga kita. Allah datangkan berbagai macam anugerah, kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita, di rumah tangga kita. Ayo, ajak istri anak kita mengingat dan menyebut asma Allah. Dikit-dikit ajak istighfar. Pesankan anak-anak kita, nak, kalau kamu menghadapi soal ujian yang agak rumit, segera beristighfar pada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu akan menjadikan mudah jalanmu, nak. Kau akan mudah menyelesaikan ujianmu, nak. Gimana dalilnya? Ya ini dalilnya. Al-Baqarah 152. Anak kita yang di luar negeri barangkali, Bu, pesankan, nak, kamu kalau kemana-mana, kamu jangan perempuan, hati-hati. Agar kamu dijaga Allah, perbanyak zikrullah. Mau berangkat, bismillah dulu. Di jalan, perbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Di pekerjaan, banyak-banyak zikrullah. Pesankan begitu, Bu. Mungkin dia kaget, loh mah, sampean kok malah pinter, mah. Ya iyalah, Mari ngaji Al-Bas. Gak tambah pinter. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah ibadah. Hadirin Allah, makna zikir kepada Allah, kita teruskan juga, adalah ibadah. Ini dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi ibadah itu
Ya. Ibadah itu kategori zikrullah. Satu dengan ayatnya ya. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran. Kalau yang tadi adalah zikir menyebut asma Allah, itu ada di sini dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Hadirin, tadi dengan banyak zikir ini bersesuaian juga dengan dalil di sini. Maka yang zikir di rumah tadi kan dengan menyebut asma Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, ya Allah, itu kan bagian dari zikir sudah itu. Nah, kemudian untuk sholat adalah ibadah tadi, ini salah satunya. Yang tadi zikir adalah ibadah, tadi kan maknanya kan dalam Al-Majmu'ah Munawwarah tadi, ini salah satunya dalil yang bersesuaian dengan ini. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Hadirin, maka jenengan perbaiki sholat, itu namanya mengundang penjagaan Allah, mengundang pertolongan Allah, mengundang solusi dari Allah. Maka kalau di rumah tangga kita kok kayak susah dapat solusi dalam kehidupan ini, coba cek, mungkin sholatnya kurang bagus, mungkin tadi rumahnya zikirnya kurang banyak. Maka ini salah satunya hadirin, mari kita cek. Karena ternyata zikir kita kepada Allah salah satunya adalah, maknanya adalah ibadah. Ada lagi dalam tafsir yang lain yang dimaksud zikir kepada Allah adalah mengingat dengan hati dan anggota badan kalian. Ini dalam tafsir Al-Mukhtasar. Hadirin, hati kita ingat Allah, kemudian anggota badan ingat dengan cara taat pada Allah. Semakin taat kepada Allah, maka itu adalah bagian dari zikrullah. Maka harusnya ketika kita ada masalah, semakin taat pada Allah harusnya. Semakin banyak masalah, semakin taat pada Allah. Naik pangkat misalkan, sehingga semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak beban dalam pikiran kita, harusnya semakin taat pada Allah. Naik jadi kepala bagian, naik lagi jadi kepala dinas misalkan, harus lebih taat pada Allah. Kalau enggak, wassalam sudah. Kenapa? Semakin butuh kita dengan Allah. Maaf Bu sekalian, kita ini butuh pertolongan Allah, betul sih? Mungkin gini bahasanya, urusan apa yang enggak butuh pertolongan Allah? Ada enggak? Enggak ada. Semua butuh, betul nih? Semua butuh. Bayangkan kita yang ngurus rumah tangga saja dengan 3 orang anak atau 4 orang anak, itu sudah sangat butuh Allah, betul gitu? Apalagi ngurus sebuah kampung misalkan, ngurus sebuah dinas misalkan, semakin rumit itu. Saya yakin akan semakin sangat butuh Allah. Maka nih kuncinya, zikrullah. Sehingga penjagaan dari Allah, solusi dari Allah semakin dekat. Jadi setelah apa tadi? Mengingat dan menyebut asma Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat mensucikan Allah, kemudian ibadah, kemudian mengingat dengan hati dan anggota badan. Nah, ada lagi nih, taat kepada Allah. Ini hampir sama sebenarnya, tapi satu saja. Ini dari tafsir juga tafsir bin Fathul Qadir. Maka semakin kita butuh dengan Allah, harusnya semakin taat pada Allah. Itu kata kuncinya. Semakin kita butuh kepada Allah, jadilah orang semakin taat kepada Allah. Jangan semakin jauh, ya, jangan semakin jauh. Naik pangkat, tambah nggak pernah ke masjid, ya. Ditanya kemana aja Mas? Wah sibuk sekarang. Rapat saya itu sehari 5 kali. Wah, astagfirullah. Rapat apa itu? Apa sih yang jadi masalah? Bisa kok
Saya di beberapa forum menyampaikan, loh kalau kita bahkan di acara resmi sekalipun, jadi kan izin ke kamar kecil boleh nggak sih? Boleh. Pernah rapat dengan dewan, bayangkan, kurang tegang gimana coba? Posisi mau diperiksa, itu izin kamar kecil boleh kok, nggak dilarang sama dia. Bukan, kamar kecil nggak boleh, kan enggak? Silakan, gitu kan? Silakan. Loh, kenapa urusan mau sholat dulu nggak berani ngomong? Kan mestinya bisa, maaf pimpinan mau sholat sebentar, bisa. Masalahnya yang bikin nggak boleh itu gara-garanya habis sholat letak di sini, ya kan? Ngorok di sini, lah itu jadi nggak boleh. Gitu loh. Kalau hanya sholat aja kan berapa menit coba sih, ya kan? Duhur aja berapa menit, gitu kan? Kenapa nggak berani untuk tepat waktu? Kenapa nanti saja? Hadirin Allah, saya mempunyai quote sendiri untuk dalil ini. Begini quote-nya Bu, buat sekalian. Kalau panjenengan tadi kan Allah dawuh ingatlah aku akan ingatmu. Begini, kalau kita memposisikan Allah dengan baik, maka Allah akan balas yang lebih baik lagi. Tadi ketika dia mendekatku dengan berjalan, aku datang dengan berlari. Maka begini Bu, berikan posisi spesial bagi Allah dalam kehidupanmu, Allah akan memberikanmu tempat yang spesial. Cocok gak buat ini Bu? Cocok ya? Bikin jadi jadi status ya. Kenapa? Kita kadang-kadang nggak bikin spesial Bu, biasa-biasa. Kenapa sih kok ketemu sama si dia spesial banget ya kan? Sisir dulu ya kan? Tapi kenapa menghadap Allah biasa-biasa, belong-belongan, wis gak apa-apa ini wis. Hadirin, kenapa? Kurang spesial berarti, gitu kan? Ada torikoh yang mengajarkan harus berpakaian bagus di dalam beribadah kepada Allah. Itu diharuskan di torikoh itu. Mungkin tidak perlu disebutkan biar nggak jadi masalah ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah itu suatu hal yang bagus. Berikan sesuatu yang spesial. Saya punya seorang guru, seorang masyayikh gitu ya. Itu beliau termasuk yang sangat memuliakan ibadah sholat. Jadi tidaklah beliau sholat kecuali pakaiannya pasti bagus dan pasti mahal sholat itu. Kalau yang pernah lihat di Turki pernah ada yang di Turki Pak. Ada kawan dari sana itu cerita, Ustaz, kami ke sana sholat subuh itu jam 3. Andai kata subuhnya jam 4 gitu ya, jam 3 itu sudah latar masjid sudah penuh. Dengan apa? Mobil-mobil terbaru, bagus, sepatu berderet sudah. Berarti yang datang ini orang-orang. Kalau di Masjid Rita yang berderet apa ini? Kalau di Masjid Rita yang berderet apa? Sandal ya. Tidak apa-apa juga, tapi ayo belajar gitu ya. Ternyata mereka memuliakan dan di dalam itu katanya orang-orang sholat subuh itu kalau tidak berjas dia pakai jubah, masya Allah. Jadi kayaknya ada spesial gitu yang diberikan ya. Tentu ini tidak menjadi sebuah kewajiban, tetapi ayo belajar. Kenapa? Karena ternyata ingatnya Allah kepada kita adalah berbanding dengan ingatnya kita kepada Allah. Mau diberikan perlakuan spesial oleh Allah Ta'ala, berikan Allah ruang yang spesial dalam kehidupan kita. Hadirin Allah, kita lanjutkan sedikit lagi. Taat sepenuhnya, ini dalam Tafsir Al-Wajiz dan Ibnu Katsir. Jadi semakin kita taat, berarti ini semakin dekat dengan pertolongan Allah, semakin dekat dengan solusi kehidupan, semakin dekat dengan penjagaan Allah, semakin aman panjenengan. Nggak usah khawatir kena sihir-sihir. Itu dukunnya perlu belajar 2 kali itu kalau nyihir jenengan. Kalau jenengan ahli zikir ya. Kenapa? Aman sudah, nggak usah khawatir. Tapi kalau nggak pernah zikir Bu, maaf kan. Saya punya klinik ruqyah itu kami coba amati mawon. Itu yang sakit parah-parah, yang sakit parah-parah atau masalahnya ruwet-ruwet, itu biasanya orangnya nggak sholat, gitu kan? Atau kalaupun sholat jarang mau jamaah, atau kalaupun jamaah jarang mau surat yang panjang-panjang. Pinginnya nekak kulhu ya kulhu mana? Kan mirip. Oh kita enggak ya? Alhamdulillah ya. Pilih mana Bu? Kalau imamnya pilih kasih pilihan Ibu
jamaah kita mau sholat ini mau baca mana? Baca Al-Mulk apa Kulhu? Nah kan? Ini sih nggak rewet ini. Belum kadang imamnya baca sabih jadi dirasani kok. Sabih itu nih sih. Padahal semakin panjang, semakin dekat solusi loh. Ini loh ayatnya. Jadi semakin banyak ayatnya, semakin dekat dengan solusi, semakin dekat dengan penjagaan Allah, semakin dekat dengan rahmat Allah, macam-macam tadi kan. Maka kalau di masjid kita ini, kalau imamnya sudah mulai agak pendek, harus dijawel itu. Mas, sing duwo ya. Gimana Bu? Setuju aku? Setuju ya? Masya Allah. Ustaz kurang panjang Ustaz kan? Masya Allah. Iya. Karena kita rindu pertolongan Allah, rindu penjagaan Allah, rindu solusi Allah, begini loh. Maka semakin panjang, semakin taat, semakin semakin banyak zikirnya, semakin dekat dengan itu semua. Yang berikutnya adalah menghindari akhlak buruk. Nah, ini. Ternyata salah satu zikrullah itu adalah menghindari akhlak buruk. Nih dalam tafsir lihat dari ayat ini. Jangan banyak amal-amal yang akhlak yang nggak bagus itu hilangi Bu kalau ingin dekat sama Allah. Hilangi sudah. Ternyata zikrullah itu salah satunya adalah usaha kita memperbaiki diri, memperbaiki akhlak kita. Maka orang yang semakin bisa menjaga lisannya, semakin dekat dengan Allah dia. Orang yang semakin menjaga lisannya, biasanya nyelatu tonggo 2 jam, sekarang hanya 1 jam, menurun. Karena yang 1 jam sakit gigi dia. Semakin berkurang itu semakin banyak zikrullahnya itu perhatinya kan. Maka ternyata macam ragamnya banyak Pak. Dah hanya nyebut asma Allah loh. Banyak kan? Memperbaiki akhlak termasuk juga berprasangka baik kepada Allah loh. Berprasangka baik. Jangan suudzon sama Allah. Dikit-dikit nodo Allah kan. Lah iya, ya apa sih? Masa Gusti Allah gak ero ya? Awak dhewe lho wis ngaji, wis salat kan. Oh, kok gak dieloki kan? Kok jek pancen gak duwe dong. Itu kan menuduh Allah, dikira Allah gak ngerti. Allah tahu Pak. Maaf, Allah tahu kebutuhan kita dan Allah tahu kepantasan kita. Model kayak kita ini Pak, pantas sih rezeki ya segini-gini aja Pak. Ya kan? Coba kita dikasih gaji 100 juta sebulan, kira-kira gimana coba? Oh, gak sopong masjid di sana. Bolak-balik ditelepon nang di Mbak Yu, saya nang Singapura, gorong tak duit. Astagfirullah. Hadiratullah. Berikutnya, zikir dengan hati dan lisan sebagai puncak syukur. Hadirin rahmatullah. Di dalam ayat yang tadi 152 Al-Baqarah itu kan ada washkuruli wala takfurun. Maka dalam tafsir As-Sa'di itu dikomentari tersendiri bahwasanya syukur itu salah satu yang utama. Maka jenengan kalau banyak bersyukur itu fadilahnya banyak banget. Jenengan akan ditambah nikmatnya oleh Allah Ta'ala. Dalam surat Ibrahim ayat 7 itu jenengan akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Jenengan akan diberikan solusi. Wah, itu adalah fadilah apa? Fadilah bersyukur, banyak syukur. Makanya hati-hati, syukur itu yang paling utama di dalam kategori zikrullah ini. Ini kata Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau. Maka ini jadikan pelajaran buat kita. Maka hati-hati Ibu, jangan banyak sambat, kan? Karena syukur itu lawannya sambat. Jadi kalau bahasa kita kan gitu kan. Maka hati-hati Bu, di rumah sudahlah apapun disyukuri Bu. Entahlah, Bapak tah masih bapaknya arah-arah ini kok wis ireng, kan? Endek, gundul, enggak apa-apa Bu. Jangan lupa syukur, tetap syukur pada Allah. Alhamdulillah, lutung buat medeni koji. Yang syukur maksud saya gitu kan ya. Jadi jangan lihat kekurangannya. Bapak pasti punya kelebihan-kelebihan yang lain, gitu kan? Sama bapak-bapak sekalian. Bapak ada yang pernah ngeluh, Ustaz, gimana? Saya ini terbangun dari tidur, Ustaz. Bukan gara-gara suara ngaji, Ustaz. Gimana ceritanya? Saya terbangun gara-gara mau omelan istri, Mbok. Dia bangun pada sebelum subuh itu gara-gara istrinya ngomel-ngomel kedengaran beliau. Jadi beliau bangun bukan karena Quran tapi gara-gara omelan istri. Saya sampaikan tetap bersyukur Pak. Alhamdulillah kalau jenengan dengar omelan istri berarti itu tanda istri panjenengan masih hidup.
maka syukuri, alhamdulillah. Sudahlah. Cari cara untuk bisa bersyukur, ya kan? Istilahnya apa? Blessing in disguise. Oh, mah. Pokoknya cari 1000 cara untuk bersyukur. Jangan melihat kekurangannya, lihat kelebihannya. Ini terakhir saya gambarkan seperti fotografer. Fotografer itu keindahan fotografer, hasil fotografinya itu di mana rahasianya? Rahasianya fotografer itu apa? Adalah pinter mengambil angle-nya. Betul betul. Ambil sudut pandangnya. Ceritanya begini. Ada melati tumbuh di atas keletong sapi. Itu judulnya begitu Bu. Ini ketika fotografernya profesional, yang diambil itu diambil melatinya, jebret gitu kan. Wah, jadi indah Bu, jadi indah. Muncul lagunya itu kan, melati. Ada lagunya sendiri itu kan. Wah, tapi coba sedikit dia turun, apa yang dilihat tuh? Maka hidup ini sama Bu, lihat sudut pandang positifnya saja, jangan lihat kekurangannya. Kalau bicara kekurangannya nggak akan selesai. Sudahlah, syukuri saja. Dan ternyata syukur itu puncak dari zikrullah. Maka pandai bersyukur, dialah orang yang akan semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan penjagaan Allah, semakin dekat solusi dari Allah, semakin banyak rahmat Allah terlimpah untuk dia, ampunan untuk dia, dengan banyak bersyukur. Hadirin, maka saya berikan begini, ini sebagai kesimpulan kita begini nih. Muncul ya. Nah, gini. Agar diingat Allah itu begini nih. Yang pertama adalah mengingat Allah dalam hati. Yang sering Bu nyambat Gusti Allah mawon dikit-dikit ya Allah, dikit-dikit astagfirullah kita di rumah kita, dikit-dikit astagfirullah la haula la quwwata illa billah, terus saja sudah. Itu caranya memang. Yang kedua adalah menyebut asmanya tadi. Kemudian mengingat Allah dengan anggota badan, semakin taat. Ayo semakin taat pada Allah, ibadahnya diperbaiki, sholatnya semakin semangat untuk jamaahnya, ya kan? Ayatnya pilih yang panjang-panjang lagi, masya Allah ya kan? Ini ternyata caranya memang gitu kan. Kemudian berakhlak mulia, ya kan? Nah, kalau misal ayat tadi, kalau memang dia di perjalanan ya nggak ada masalah, pendek-pendek kan. Rasulullah juga pendek ketika di perjalanan. Tapi kalau di rumah ya enggak lah ya. Nah, beda. Mau soal alasan itu ulin aja dia. Berakhlak mulia. Nah, semakin baik akhlaknya dengan semakin zikrullah yang semakin bagus. Bersyukur atas nikmat-nikmatnya tadi ya. Ini harus kita berusaha, berikhtiar. Kemudian sabar, berprasangka baik kepada Allah. Jangan gampang nuduh. Kita mungkin ada ikhtiar, tapi kalau kemudian belum berhasil juga, kenapa ya Ustaz? Jangan suudzon sama Allah. Berikan husnudzon pada Allah. Karena Allah tidak pernah zalim pada kita. Pasti ada kebaikan. Ingat ini sebagai akhir ceritanya begini. Ada seorang yang mau naik jualan. Pernah ingat cerita saya itu ya? Mau jualan ke kota. Beliau di atas gunung jualan sayur, ya masih ingat ya? Jualan sayur. Nah, suatu ketika janjian sama teman-temannya, karena kalau turun sama naik truk dia sama teman-temannya sudah sepakat besok pagi jam 5 ya? Jam 5 janjian di Tanah Lapang bareng-bareng ke pasar ya? Dia bilang sama istrinya, Bu, besok jam 5 mau berangkat ke pasar bareng-bareng anak-anak. Iya sudah. Qadarullah hari itu dia bangun kesiangan, jam 5 kurang seperempat baru bangun. Belum sholat subuh, kabeh. Akhirnya berangkat ke Tanah Lapang, walhasil ketinggalan. Sudah kepancal, pulang ke istrinya, istri kayak aneh dino iki nggak ada disik, karena beras saya sabar disik. Kenapa? Nggak ada duit sama sekali. Kemudian tidak lama, jam 9 kurang lebih dapat berita, ternyata truk yang mengangkut teman-temannya semuanya masuk jurang dan semuanya tidak ada yang selamat. Apa komentar dia? Alhamdulillah dek, untung mangkaripan. Yang dikira musibah justru disitulah dia mendapatkan poin anugerah dari Allah Ta'ala.
Masih ingat yang kapan hari ada orang tertahan naik pesawat gara-gara COVID, masih ingat ya? Ternyata pesawatnya kecelakaan. Nah, itu kan langsung sebelumnya mungkin ngomel-ngomel, barang setelah terjadi kecelakaan, alhamdulillah, matur nuwun yo Mbak, Mas sampean tahan iku mah enggak masuk nang pesawat gitu kan. Hadirin Allah, maka disinilah sabar dan berprasangka baik. Lihat ketika ini semua banyak lakukan, apa yang dapat? Satu, ujian di tengah malaikat, jadi akan jadi istimewa. Banyak berzikir, jadi akan istimewa. Yang kedua, ampunan dari dosa, bayangkan luar biasa. Yang ketiga, dengan diberi rahmat, kemudian solusi dari Allah Ta'ala. Yang keempat, diberi penjagaan dari bahaya, jadi akan aman hidupnya, insya Allah para bahaya tidak terjadi kecuali mengtakdir Allah untuk mengurangi dosa-dosa kita. Yang ketiga, yang kelima, langgengnya nikmat. Allah berikan kita nikmat-nikmat kunci yang semakin banyak mengundang nikmat yang lain, dan itu akan semakin lebih baik ya, sampai kemudian kita kelak husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya disinilah kunci ketika Allah jawab begini, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Monggo Ustaz. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Baik, jenengan akan tenang. Kenapa? Dapat solusi, dijaga Allah, rezekinya lancar, anaknya nurut-nurut. Semua berangkat dari mana? Zikrullah. Ayo, selepas ngaji ini, mari kita perbanyak zikrullah. Berupa lisan, hati semakin husnudzon pada Allah, banyak bersyukur, semakin taat pada Allah, akhlak semakin baik, tadi kan omongan semakin baik, sama tetangga rukun. Insya Allah itu kunci hidup kita untuk semakin tenang. Semoga manfaat ngaji kita pada malam hari ini. Kita akhirnya alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.